di SR knalpot. Ini yang gue bilang dari dulu Real Auto Band selalu bawa kalau urusan knalpot tuh ke SR knalpot. Ini dia SR knalpot. Nah, ini SR knalpot ini tuh sebetulnya dulunya adanya di Haji Nawi, daerah Jakarta Selatan. Kalau nggak salah tuh dia udah belasan tahun lah di sana. Nah, ini dia tahun 2020 ini dia pindah ke daerah Fatmawati juga. Nggak jauh sih sebenarnya dari tempat lamanya. Nah, sekarang ini lagi dicek sama Mas Harno sama timnya. Gue bilang nih kayak ada suara bocor di area kolong. Karena kalau di area mesin gearbox itu nggak mungkin. Nah, ini kemungkinan apakah dari pipanya atau dari tabungnya, gue nggak tahu. Ntar ikutin terus. Sekarang masih dicek sama timnya Mas Harno ya. Tadi dia udah cek kolong. Ntar kita tunggu dulu gimana hasil pengecekannya. Oke. Lagi cek area depan. Variasi aja. Nah, jadi ini tempatnya masih di bank ya. Mas, sorry Mas, masalah ini. Mas, ini baru pindahan, Iya, ya? dari Yasina Wiraya. Nah, jadi tadi yang gue bilang kan, SR knalpot itu sebetulnya udah adanya tuh udah lama, udah berapa belas tahun Mas? 13 tahun. Nah, buat anak-anak Mercy, BMW ya Mas ya, anak-anak mobil Eropa lah pasti tahu tuh namanya SR knalpot. Kalau salah tuh dulu saya sih sama Mas Harno terus, bisa siapa aja sih Mas dulu? Mas Harno terus Mas Ipul ya. Nah, jadi sekarang ini SR knalpot udah pindah alamatnya ke jalan T ya, Jalan PT 4 nomor 1 daerah Fatmawati. Nah, sesuai janji gue tadi, gue lagi mau ngecek unit yang Mercedes-Benz E300 Avantgarde Panoramic Moonroof. Ini yang smart bayarnya Mas Reki, teman-temannya STY itu. Tadi udah cek, gimana Mas hasil pengecekannya Mas? dari depan ke belakang itu dari depan nggak ada yang bocor. Nggak ada yang bocor, oh, aman ya? Aman. Ya, kalau yang bagian tengah? Aman. Aman juga tabungnya? Aman. Terusnya apa namanya? Area belakang? Karetnya? Karetnya? Belum karetnya. Oh, kemungkinan dari apa tadi udah dicek Mas? Cuma ujungnya aja. Oh, mufflernya. Ujungnya, variasinya. Ada lasan, kita ada. Oh, aduh. Nah, kan bener, gue bilang ini kayaknya ada suara apa ya kurang enak tuh di daerah bawah. Mas, karena kan mobil ini, ya Mas Harno pasti ikutin terus Instagram kan. Iya, tahu. Ini udah beres kaki-kaki, matic, mesin semua. Makanya gue bilang ini suara apa ya? Ternyata kendalanya cuma dari area muffler ya Mas ya. Variasi. Variasi muffler ini ya. Ini ada bocor dikit. Oh, dari situ doang ya. Iya. Jadi kita bakalan benerin ada sedikit salah di area dekat area muffler belakangnya. Kita percaya sama timnya Mas Harno ya. Sama ini Mas, nanti dicek juga sekalian. Pokoknya area tabung-tabungnya bisa dicek semua. Yang bocor itu cuma di dekat sambungan dari tabung belakang ke muffler belakangnya. Cuma ada sedikit propos sedikit, itu nanti bakalan kita benerin di pipanya. Ini yang tadi dimaksud sama Mas Harno ya. Sama kita tadi udah cek untuk area depannya, katanya area depannya itu nggak ada kebocoran. Tadi udah cek juga pastinya Mas Harno. Untuk dari bawah engine, di area bawah engine itu nggak ada bocoran sedikit pun. Lalu untuk di area tengah
Di area tengah pun tabungnya bagus, pipanya nggak ada masalah. Lalu untuk tabungnya pun nggak ada masalah. Semuanya masih oke. Jadi tadi informasi dari timnya Mas Harno untuk pipa, tabung, depan, tengah, belakang aman semua. Ada masalah itu hanya di bagian dari tabung belakang ke muffler, ada sedikit sambungan pipa dan situ ada kebocoran sedikit banget. Itu nanti bakalan dibenerin. Nah, jadi untuk sampai sedetail ini aja, saya nggak mau sampai ada minus sedikit pun untuk unit, untuk semua unit Mercedes-Benz-nya. Kecuali kalau yang kemarin yang Mercedes-Benz B170 W245 yang dikirim ke Palembang, itu smart wire-nya kebuli. Nah, itu kemarin sampai saya bongkar semua untuk area knalpotnya. Tabungnya kita bongkar semua, dalamannya kita ganti baru. Termasuk yang W211 juga, smart wire-nya Mas Mulyono, itu juga sama. Untuk area knalpotnya kita turunin semua. Ada kropos di bagian tabung, tabungnya kita black, kita ganti dalamannya. Jadi adem lagi suaranya dan secara fungsinya sempurna lagi seperti awal ya. Oke. Nah, ini untuk unit tersebut lagi digarap sama Mas Harno. Mas Harno lagi bongkar untuk tabungnya. Nanti kita bakalan lihat dan kita bakalan bisa rasain saat sama sekali tidak ada kebocoran di area pembuangannya. Oke, kita terus Real Autobenz. Nah, tadi kita dari siang, sekarang ini udah sore, udah jam 4-an. Mas Harno gimana? Tadi udah dicek semua ya? Udah dicek semua, dari atas, dari downpipe, dari katalisnya, dari tengah, itu oke semua. Tabung belakang udah oke ya? Tabung belakang udah oke. Cuma tadi ada bocor sedikit. Oke, tuh ternyata bener kan yang gue bilang kan, gue ngedenger kayak ada apa nih ya? Malam-malam sih kedengerannya sih jelas banget. Ternyata dari mana tuh? Dari ujungnya. Tailpipe, itu ada bocoran sedikit. Oh, pipa tailpipe-nya itu. Iya, oke. ada bocoran sedikit. Ada kayak angin tembang, kayak angin kebalik ya. Tuh dia tuh, makanya kayak sepele sebenarnya, tapi gue denger nih apa ya di suara aneh. Gitu. Bener. Jadi sebenarnya berarti unit ini nggak berat ya pengerjaan knalpotnya ya Mas ya? Nggak berat, udah ringan. Ringan banget. Ini udah kondisinya masih oke semua. Oke semua. Dari depan sampai belakang. Oke, nah jadi untuk unit tersebut pipa, tabung semuanya oke. Nah sebenarnya ini beda ceritanya dengan dua unit yang terbaru kemarin, yang B170 W245 dan yang W211 E260 Mas Harno yang silver terakhir kemarin. Nah itu memang belum saya upload di Real Autobenz YouTube channel, tapi itu udah saya upload bukti saat Mas Harno dan tim ngerjain untuk bongkar knalpot semuanya, semua tabung pipa sampai dibelek ya Mas Harno ya? Dibelek, dalam-dalamnya diganti. Dalamannya diganti, peredamnya diganti. Itu yang W211, itu tabungnya ada dua loh. Jadi pipa dari tengah ya, pipa dari tengah dicopot semua, itu dibersihin semua, terus tabungnya dibongkar ya? Dibongkar ya, nah, dibelek, ganti dalamannya. Jadi itu suaranya enak lagi, halus lagi. Apalagi yang B170, masih ingat kan Mas Harno ya? Itu nyampe nyompotin knalpotnya setengah bego tuh. Itu B170 kan susah nyompotinnya. Udah gitu, semua tabung katalis, tabung dari tengah sampai belakang itu dibelek semua. Sampai akhirnya hasilnya bagus. Mas Harno, ini gue mau cobain ya, buat hidupin. Hasilnya, apakah ada suara anginnya balik nggak dari bumper belakang? Saya hidupin ya. Ntar bisa didengar dari belakang ya, bagus nggak ya? Ntar saya tanya ya. Ini coba saya gas terus dengerin dari belakang. Suaranya halus, Mas Harno. Kalau ini udah yakin 100%
nggak ada yang namanya angin kebalik dari knalpot. Ini hasilnya udah bagus banget. Jadi, nah tadi pun sekalian kalau saya sih suka request perintilan yang kecil, tapi Mas Harno pasti lakuin. Saya bilang Mas Harno selain ini juga gue pengen dong untuk si dompet belakangnya, karena dia kan belakang itu warna hitam, udah agak jelek warnanya. Akhirnya saya minta disemprotin untuk cat anti panas ya. Nah ini nih, ini Mas Harno kerjain juga. Ini ya. Tadi udah stainlessnya itu dipoles lagi ya, dipoles. Terus untuk dalemannya memang warna hitam dop. Ini dicat lagi yang cat anti panas. Nah jadi kalau di SR knalpot ini, selain emang udah gua percaya bertahun-tahun, karena gini, beberapa teman real autobase juga ada yang pakai BMW, ada yang pakai Mini Cooper. Malah gue pernah lihat waktu itu ada Ferrari ya, ada Lamborghini ya, Porsche. Jadi mereka tuh udah nggak segan buat Mas Harno, nih mobil gue tolong dong, ada yang urusan ganti tabungnya, ada yang ganti suaranya pengen begini gitu ya. Cuman kalau saya sih memang dari dulu saya pengen selalu bilang Mas Harno, setelah engine-nya perfect, matic perfect, kaki-kaki udah oke, kalau misalkan ada masalah dengan area knalpot, saya selalu bilang saya pengen fungsinya seperti original lagi. Dan tolong dicek semua, karena kebocoran sedikit aja ngaruh ya Mas ya. Itu kalau misalkan contoh nih, misalkan ada Mercedes-Benz gitu, misalkan yang untuk tahun 90, tahun 2000-an. Nah, kalau misalkan anggap dari tabungnya ternyata kropos atau dari pipanya ada kropos dan menyebabkan kebocoran. Nah, itu efeknya gimana sih Mas? Efeknya kebocoran itu pasti tenaganya berkurang. Nggak enak ya? Nggak enak. Terus yang kedua pasti boros. Ya. Sama yang ketiga mungkin ini, bisa juga kebocoran itu bau dari pembakaran itu masuk ke kabin. Ya. Nah, jadi jangan sampai nih mesinnya udah enak, metiknya enak, kaki-kakinya enak. Begitu jalan, hidupin AC, pasti hidupin AC. Hidupin audio enak, tiba-tiba nih bau apaan ya nggak enak ya. Nah mungkin itu harus dicek untuk tabung dan pipa-pipanya. Nah selain itu juga kenapa gue rekomendasiin untuk di SR knalpot ya. Selain misalkan dia turunin pipa, tabung dan lain-lainnya, saya selalu bilang Mas Harno, pipa, tabung tolong dibersihin sampai kayak baru. Itu pasti dipoles ya? Ada obatnya sendiri. Bersihin seperti aslinya yang lama. Nah, jadi gini, ada beberapa rekanan dari Real Autobase, seperti yang sudah saya upload, PDR untuk menghilangkan lusuh pipi, itu PDR Gading Kirana. Itu saya rekomendasikan karena hasilnya bagus. Kalau untuk urusan knalpot, pipa, tabung dan lain-lain, pokoknya all about knalpot lah, saya selalu percayakan pada Mas Harno. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment untuk semua video yang ada di Real Autobase YouTube channel. Oke, terima kasih Mas Harno. Sama-sama. Sukses. Amin.